Baiklah, saya Gita Triametina akan melanjutkan materi pembahasannya yaitu mengenai prosedur untuk menghimpun bukti audit, di mana terdapat 4 prosedur atau tindakan yang dapat dilakukan untuk menghimpun bukti audit. Yang pertama, inspeksi, yang kedua, pengamatan, yang ketiga, pengajuan pertanyaan, dan yang keempat, konfirmasi. Di samping prosedur atau tindakan tersebut, terdapat beberapa hal lain yang perlu diketahui berkaitan dengan keputusan auditor dalam proses pengumpulan bukti audit laporan keuangan, yaitu yang pertama, penentuan prosedur audit, yang kedua, penentuan besarnya sampel bukti, yang ketiga, penentuan elemen tertentu yang harus dipilih sebagai sampel bukti, dan yang keempat, penentuan waktu pelaksanaan prosedur audit. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan jenis bukti audit, di mana jenis dari bukti audit ini terbagi menjadi 10, yaitu yang pertama, bukti fisik. Bukti fisik banyak diperoleh dalam perhitungan aktiva berwujud, terutama kas dan persediaan. Yang kedua, bukti konfirmasi. Bukti konfirmasi merupakan bukti yang sangat tinggi tingkat reliabilitasnya. Hal ini dikarenakan bukti konfirmasi berisi informasi yang berasal dari pihak ketiga secara langsung. Yang ketiga, bukti dokumenter. Bukti dokumenter merupakan bukti yang paling penting dalam audit. Bukti dokumenter antara lain meliputi notulen rapat, faktur pembelian, dan kontrak proyek. Bukti dokumenter dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu bukti dokumenter yang dibuat oleh pihak luar dan dikirim kepada auditor secara langsung. Selanjutnya, bukti dokumenter yang dibuat pihak luar dan dikirim kepada auditor melalui klien, dan bukti dokumenter yang dibuat dan disampaikan oleh klien. Yang keempat, catatan akuntansi. Catatan akuntansi merupakan sumber data yang digunakan untuk membuat laporan keuangan, di mana contohnya seperti jurnal dan buku besar. Yang kelima, bukti surat pernyataan tertulis. Surat pernyataan tertulis merupakan pernyataan yang ditandatangani satu individu yang bertanggung jawab dan memiliki pengetahuan mengenai rekening, kondisi, atau kejadian tertentu. Bukti audit berupa surat pernyataan tertulis dapat berasal dari pihak eksternal klien maupun dari sumber eksternal termasuk dari ahli. Yang keenam, bukti matematis. Bukti matematis merupakan bukti yang bersifat kuantitatif, di mana diperoleh auditor melalui pengulangan pekerjaan klerikal yang telah dilakukan oleh klien. Selanjutnya, bukti lisan. Bukti lisan dalam auditor dalam melaksanakan tugasnya tentunya banyak berhubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pekerjaan auditor, sehingga auditor berkesempatan mengajukan pertanyaan secara lisan, dan hal ini termasuk ke dalam bukti lisan. Selanjutnya, bukti analitis dan perbandingan. Bukti analitis merupakan bukti yang diperoleh dari perbandingan dan hubungan antar data untuk menentukan apakah saldo akun yang disajikan cukup masuk akal. Di mana bukti analitis ini mencakup penggunaan rasio dan perbandingan data klien dengan anggaran, standar ukuran kinerja, atau kondisi ekonomi umum. Selanjutnya, struktur pengendalian internal merupakan struktur pengendalian internal ini dapat digunakan untuk mengecek ketelitian dan dapat dipercaya tidaknya data akuntansi. Kuat dan lemahnya struktur pengendalian internal merupakan indikator utama yang menentukan jumlah bukti yang harus dikumpulkan. Oleh karena itu, struktur pengendalian internal merupakan bukti yang kuat
untuk menentukan dapat atau tidaknya informasi keuangan untuk dipercaya. Dan yang terakhir, atau yang ke-10, bukti elektronik adalah informasi yang dihasilkan oleh alat elektronik yang digunakan oleh auditor sebagai dasar dalam memberikan pendapat tentang penegasan, di mana yang termasuk yaitu komputer, sensor, magnetic media, scanner, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dalam tahap teori pelaksanaan audit sektor publik pada tahap yang ke-6 yaitu terminologi pengujian. Secara terminologi, menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengujian berasal dari kata uji yang berarti percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu. Sedangkan pengujian berarti proses, cara, pemeriksaan atas transaksi keuangan, di mana terbagi menjadi 2 bagian, yaitu waktu pengujian dan luas pengujian. Waktu pengujian terdiri dari yang pertama sebelum tanggal neraca, yang kedua menjelang tanggal neraca, yang ketiga saat tanggal neraca, dan yang keempat sesudah tanggal neraca. Dan luas pengujian terbagi menjadi 3. Yang pertama sedikit sampel, yang kedua banyak sampel, dan yang ketiga seluruh sampel. Di dalam pengujian atau audit terdapat 2 kelompok istilah, yaitu istilah kontroversial dan istilah non-kontroversial. Di mana pada istilah kontroversial ini terbagi menjadi 14 bagian. Yang pertama itu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan adalah segala yang berkaitan dengan proses pemilikan, penjagaan, serta pengarahan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh agar objek yang diawasi berjalan menurut semestinya. Pengendalian adalah suatu rangkaian kegiatan yang mencakup pengawasan atas kemajuan kegiatan serta pemanfaatan hasil pengawasan tersebut untuk melaksanakan tindakan korektif dalam rangka mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, audit dan pemeriksaan. Dalam hal ini, audit didefinisikan sebagai suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga, audit keuangan dan audit umum. Audit umum bukanlah merupakan suatu jenis audit. Penggunaan audit umum harus diartikan sebagai istilah yang menggambarkan sifat financial audit, yaitu mencakup sasaran menyeluruh meliputi aktiva, hutang, dan modal. Yang keempat, audit operasional, audit manajemen, audit atas program, dan audit kinerja. Audit kinerja secara substansial tidak berbeda dengan audit operasional, yang di dalamnya mencakup pengertian audit manajemen dan audit atas program. Dalam hal ini, sama-sama mengandung unsur evaluasi atas efektivitas. Audit kinerja dapat didefinisikan sebagai penilaian terhadap operasi suatu organisasi apakah dapat berjalan dengan efisien, ekonomis, dan efektif. Yang kelima, audit komprehensif adalah suatu pendekatan audit dengan menetapkan berbagai tipe audit seperti audit atas laporan keuangan, audit kinerja, dan atau audit lainnya atas berbagai aspek yang menjadi lingkup audit dalam suatu penugasan audit. Yang keenam, pemeriksaan serentak. Pemeriksaan serentak tidak dapat dikatakan sebagai jenis audit.
melainkan hanya merupakan salah satu istilah teknis yang mencerminkan waktu atau saat auditor melaksanakan audit. Yang ketujuh, pemeriksaan kemudian adalah audit yang dilakukan ketika periode akuntansi untuk seluruh kegiatan yang diaudit telah selesai. Dengan kata lain, telah tersedia asersi manajemen yang akan diverifikasi atau kejadian atau peristiwa atau transaksi telah selesai. Yang kedelapan, audit khusus adalah audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat khusus. Dengan demikian, bertujuan untuk menilai kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan dapat digunakan istilah audit khusus atau ketidaklancaran pelaksanaan pembangunan. Audit khusus adalah audit yang dibatasi dengan ruang lingkup yang sempit untuk mendapatkan simpulan audit yang lebih mendalam dan lengkap. Yang kesembilan, pengawasan aspek strategis. Pengawasan audit dengan lingkup tertentu yang sifatnya strategis atau sebagai hal yang strategis dari kebijakan pemerintah. Yang ke-10, evaluasi. Evaluasi merupakan bagian dari langkah-langkah audit yang terstandarkan, namun telah berkembang sehingga meliputi kegiatan penilaian dalam arti luas. Evaluasi adalah proses perbandingan antara suatu praktik atau pelaksanaan kegiatan dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna memberikan penilaian terhadap hasil, manfaat, dan dampak yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang ke-11, pengawasan sejak tahap perencanaan merupakan suatu upaya penerapan prinsip pengendalian manajemen dalam tiap tahap proses perencanaan pembangunan untuk meyakinkan bahwa perencanaan pembangunan terdokumentasi, dapat diverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ke-12, pengawasan melekat adalah segala upaya yang melekat dan terjalin dalam proses manajemen sebagai perwujudan kendali. Pengawasan melekat bukanlah sesuatu yang dapat dipisahkan dari organisasi dan manajemen. Dalam hal ini, melekat pada sistem yang dikembangkan. Yang ke-13, pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebagai satu rangkaian manajemen pemerintah dengan maksud untuk meyakinkan kebijakan pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Yang ke-14, pengawasan masyarakat adalah usaha pengikutsertaan masyarakat dalam pengawasan agar kebijakan pembangunan berjalan sebagaimana mestinya dan mengandung maksud mendorong akuntabilitas publik. Dalam pengawasan masyarakat ini dapat menyampaikan informasi tentang kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Informasi tersebut dapat berupa umpan balik, sasaran dan gagasan maupun keluhan. Nah, selanjutnya istilah non-kontroversial, yaitu terdiri dari 15 bagian. Yang pertama itu tax auditing, di mana tax auditing atau audit pajak dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang kedua, fraud auditing atau audit kecurangan adalah audit khusus yang dimaksudkan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan atas transaksi keuangan.
Audit fraud ini atau audit kecurangan ini termasuk dalam audit khusus yang berbeda dengan audit umum. Yang ketiga, social auditing adalah audit yang menyangkut pemantauan, penilaian, dan pengukuran prestasi organisasi dan keterlibatannya dengan masalah-masalah sosial. Yang keempat, quality audit merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk mengevaluasi, mengkonfirmasi, atau memverifikasi aktivitas yang berhubungan dengan kualitas. Yang kelima, single audit merupakan audit tunggal dengan maksud untuk meniadakan duplikasi atau tumpang tindih audit dalam waktu bersamaan untuk berbagai kepentingan. Yang keenam, risk-based auditing atau audit berpeduli risiko adalah suatu audit yang dimulai dengan proses penilaian risiko audit sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan auditnya lebih difokuskan pada area-area penting yang berisiko dari penyimpangan dan kecurangan. Yang ketujuh, legal auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan apakah kegiatan suatu entitas itu sesuai atau tidak dengan standar atau kebijakan manajemen atau hukum dan peraturan pemerintah yang berlaku. Yang kedelapan, due diligence audit adalah suatu audit yang mendalam dan menyeluruh dari segala aspek yang diarahkan untuk suatu tujuan tertentu agar dapat melindungi kepentingan klien, umumnya di bidang perbankan. Dalam hal ini, bank memberikan hak kepada pemeriksa untuk meminta konfirmasi kepada manajemen mengenai kebenaran laporan keuangan. Yang kesembilan, audit lingkungan adalah proses verifikasi sistematis dan terdokumentasi terhadap perolehan dan evaluasi bukti audit yang dilakukan secara objektif untuk menentukan bahwa suatu aktivitas lingkungan, kejadian, kondisi, sistem manajemen, atau informasi tertentu tentang masalah lingkungan sosial sesuai dengan kriteria audit dan melaporkan hasil dari proses ini kepada klien. Yang ke-10, katalisator merupakan suatu fungsi auditor internal untuk membantu anggota organisasi secara langsung dalam mempercepat suatu penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Yang ke-11, objek pemeriksaan, yaitu entitas ekonomi atau instansi yang diaudit tetapi dapat berupa aktivitas, program, fungsi, atau operasi suatu entitas yang dinilai mempunyai masalah audit yang potensial. Yang ke-12, Electronic Data Processing atau EDP audit adalah suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti untuk menetapkan apakah sistem atau pembukuan komputer dapat mengamankan harta, menjaga integritas data, tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dengan penggunaan sumber daya secara efisien. Yang ke-13, audit eksternal dan audit internal. Audit eksternal adalah suatu proses pemeriksaan yang sistematik dan objektif yang dilakukan oleh audit eksternal terhadap laporan keuangan suatu organisasi. Audit internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawaban dengan cara menyediakan analisis, penilaian, dan lainnya. Yang ke-14, audit pemerintah adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintah. Yang ke-15, audit independen adalah pengawasan yang dilakukan dengan sikap mental yang tidak memihak kepada siapapun. Selanjutnya,
Subtopik yang kedua yaitu sistem pelaksanaan audit sektor publik, di mana terbagi menjadi 3 kegiatan yaitu pengumpulan data, analisis data, di mana terbagi menjadi 2 kegiatan yaitu pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data ini terbagi menjadi 3 kegiatan yaitu wawancara, mereview dokumen, dan observasi. Yang pertama, wawancara. Hal-hal terkait dengan wawancara adalah yang pertama, pertanyaan pembukaan, di mana hendaknya bertanya tentang masalah yang netral dan ringan. Yang kedua, gaya bicara, yaitu gaya bicaranya tersusun baik dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga, nada dan irama dalam memberi pertanyaan. Nadanya harus sesuai dengan irama agar membuat orang yang kita wawancarai menjadi nyaman. Yang ketiga, sikap pewawancara, yaitu dengan menimbulkan suasana yang penuh keakraban dan suasana yang tidak kaku dan bebas dan penuh kehangatan. Yang kelima, uraian dengan kata-kata sendiri agar orang yang kita wawancarai mudah memahaminya. Yang keenam, mengadakan penggalian, yaitu agar inti dari permasalahan yang kita ingin tahu dapat untuk dipahami. Yang ketujuh, membuat catatan. Yang kedelapan, menilai jawaban. Kegiatan yang kedua, mereview dokumen. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, auditor harus mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan sasaran dan ruang lingkup pekerjaan audit. Yang kedua, bukti audit harus cukup, kompeten, relevan, dan bermanfaat untuk memberikan dasar bagi temuan-temuan audit dan penyusunan rekomendasi. Yang ketiga, prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti audit harus diseleksi lebih lanjut. Yang keempat, guna memelihara objektivitasnya dan untuk mencapai sasaran audit, pengumpulan, penganalisisan, interpretasi, dan pendokumentasian bukti audit harus diawasi. Dan yang terakhir, kertas kerja audit harus disiapkan dan direview guna mendokumentasikan bukti audit. Berdasarkan fungsinya, bukti audit dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan bukti, yaitu yang pertama, bukti utama, yaitu bukti yang menghasilkan kepastian yang paling kuat atas fakta. Yang kedua, bukti tambahan, yaitu bukti yang dapat diterima apabila bukti utama ternyata hilang atau rusak. Yang ketiga, bukti langsung, yaitu bukti yang menunjukkan fakta tanpa kesimpulan ataupun tanggapan. Yang keempat, bukti tidak langsung, yaitu cenderung untuk menetapkan suatu fakta dengan pembuktian fakta lain yang setaraf. Yang kelima, bukti pendukung, yaitu bukti tambahan dari suatu karakter yang berbeda tetapi digunakan untuk tujuan yang sama. Nah, selanjutnya observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Macam-macamnya ada observasi partisipatif, observasi terus terang atau tersamar, dan observasi tak terstruktur, di mana observasi ini bermanfaat agar peneliti memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, menemukan hal-hal di luar persepsi responden, dan memperoleh kesan pribadi, dan lain sebagainya. Yang kedua, analisis data. Terdapat 3 pendekatan yang dilakukan. Yang pertama, pemeriksaan sekitar komputer, yaitu pemeriksaan dengan pendekatan ini auditor melakukan pemeriksaan di sekitar komputer saja. Yang kedua, pemeriksaan dengan komputer. Pendekatan ini digunakan untuk mengotomatisasi banyak kegiatan audit. Audit memanfaatkan komputer sebagai alat bantu dalam melakukan penulisan, perhitungan, perbandingan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, pemeriksaan melalui komputer. Pendekatan ini lebih menekankan pada langkah pemrosesan
serta pengendalian program yang dilakukan oleh sistem komputer. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aksara Hayulia.